Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Ilma Siregar, kelas 1V dari Prodi PGSD. Saya kuliah di UMN Aswalia Zidin Lembupakam. Nah, di sini saya akan menjelaskan hubungan antara manusia dan lingkungan. Manusia itu adalah hidup, tumbuh, dan berkembangnya dalam lingkungan alam. Dan sosial budayanya, sebuah lingkungan alamnya, manusia hidup dengan sebuah ekosistem, yaitu suatu unit atau satuan fungsional dari makhluk-makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, tanah ini juga merupakan tempat tinggal manusia dan hewan-hewan. Di situ saya menjelaskan tentang pengertian manusia. Nah, dan di sini saya akan menjelaskan juga tentang pengertian lingkungan. Adalah manusia hidup, tumbuh, dan berkembangnya dalam lingkungan dalam sosial budayanya. Dalam lingkungan alamnya, manusia hidup dalam sebuah ekosistem, yaitu suatu unit atau satuan fungsional dari makhluk-makhluk hidup, dan lingkungannya tanah ini juga merupakan tempat tinggal manusia dan hewan-hewan. Nah, di sini saya akan juga menjelaskan faktor lingkungan yang mempengaruhi makhluk-makhluk hidup di antaranya. 1. Tanah yang merupakan tempat tumbuh bagi tumbuh-tumbuhan, di mana tumbuh-tumbuhan memperoleh bahan makanan atau mineral untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanah juga merupakan tempat tinggal manusia dan hewan-hewan. Nah, yang kedua, udara atau gas-gas yang membentuk atmosfer, oksigennya diperlukan untuk bernapas. Nah, yang ketiga, air. Karena air adalah penyimpan yang bagus sebagai bahan, sebagai tempat mineral. Nah, yang keempat itu cahaya. Cahaya juga mempengaruhi makhluk-makhluk hidup di antaranya, itu seperti cuaca yang panas, cuaca yang dingin, itu dapat mempengaruhi semuanya. Yang kelima, suhu atau temperatur. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tentang hubungan lingkungan dan manusia. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pencemaran. 1, yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara terjadi karena adanya zat-zat polutan yang mengotori udara. Dan yang kedua itu pencemaran air. Pencemaran air terjadi karena adanya zat-zat polutan yang masuk ke dalam sumber air. Misalnya nih, seseorang membuang sampah sembarangan, misalnya di sungai, itu akan menjadi polutan yang masuk ke dalam sumber air, sehingga terjadilah pencemaran air. Nah, yang ketiga, pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi karena adanya zat-zat polutan yang masuk ke dalam lapisan tanah, sehingga kualitas tanah menurun. Misalnya nih, seseorang membuang sampah sembarangan, sehingga sampah tadi menumpuk, gitu ya. Dan di sini saya akan memberikan 3 contoh gambar pencemaran lingkungan seperti yang saya tunjukkan ini. Yang ke-1 itu saya berikan contoh pencemaran udara. Pencemaran udara seperti orang membakar hutan atau membakar sampah sembarangan, dan itu adalah bisa dibilang pencemaran udara. Yang kedua, orang membuang sampah ke sungai, itu namanya pencemaran air. Dan ketiga, orang membuang sampah sembarangan di tanah itu, tidak membuang sampah pada tempatnya, itu adalah pencemaran tanah. Nah ya, di sini saya akan menjelaskan dampak positif bagi lingkungan hidup, yaitu 1, berkembangnya tanaman sebagai bahan kayu industri kapas untuk industri tekstil, kayu, sengon, dan pinus untuk industri kertas. Yang kedua, diciptakan mesin daur ulang sehingga sampah sebagai sumber pencemaran lingkungan dapat dikurangi. Yang ketiga, berkembangnya industri bertambah baik, misalnya dengan penelitian dan perkembangan di bidang industri transportasi elektronika dan industri rekayasa. Nah, yang keempat yaitu memperoleh devisa dan industri pariwisata. Nah, saya tadi sudah menjelaskan dampak positif bagi lingkungan hidup. Di sini saya akan menjelaskan juga lingkungan hidup terbagi menjadi 2, yaitu 1, lingkungan hidup buatan, dan 2, lingkungan hidup alami. Nah,
saya akan menjelaskan dari yang kedua itu. 1. Lingkungan hidup alami adalah lingkungan yang terdiri atas unsur abiotik untuk biotik. Unsur biotik, organisme kecil dan segala kondisi yang bekerja secara dinamis tanpa ada campur tangan buatan manusia. Dan yang kedua, lingkungan hidup buatan adalah lingkungan yang sengaja dibentuk oleh manusia dengan menggunakan teknologi baik, teknologi sederhana maupun teknologi modern untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, di sini saya akan mengasih tahu ciri-ciri lingkungan alami, yaitu 1. Udaranya masih segar. Kedua, tidak ada sampah berserakan. Dan ketiga, tidak ada polusi apapun. Yang keempat, tidak ada limbah industri. Yang kelima, ataupun pabrik yang mencemari sungai. Di sini saya akan menjelaskan juga ciri-ciri lingkungan buatan. 1. Dibuat oleh tangan manusia. Yang kedua itu bisa disentuh dan tidak bisa dilihat. Itulah ciri-ciri lingkungan buatan. Nah, ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk menghindari pencemaran, yaitu 1. Buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua, biasakanlah membersihkan rumah. Yang ketiga, membersihkan selokan-selokan. Dan yang keempat, bakarlah sampah yang tertimbun. Yang kelima, membersihkan lingkungan setiap hari. Yang keenam, tidak merusak tanaman sekitar. Yang ketujuh, tidak membuang bahan kimia di aliran sungai. Nah, yang ke-8, menanam hutan-hutan yang telah gundul. Nah, sampai di sini saja penjelasan saya. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.